Untuk soal pertama, suatu hasil tes Ayakan memiliki tabel sebagai berikut. Yang diketahuinya diameter lubang Ayakan dan persentase lolos, terus liquid limit 35% dan PL 26%. Ditanyakan A. Gambarkan grafik, B. Tentukan harga CU dan CC, C. Klasifikasikan tanah ini ke dalam metode USCS dan AASTO. Untuk membuat grafik, kita bisa menggunakan Excel atau kita bisa buat manual. Untuk grafik yang sebelah kiri, saya menggunakan Excel. Untuk yang sebelah kanan, kita buat secara manual. Caranya, kita tentukan titik-titiknya terlebih dahulu sesuai tabel yang diketahui. Setelah itu, lalu kita sambungkan titik-titik tersebut dengan garis. Jadinya seperti ini. Cukup mudah ya teman-teman. Untuk menentukan CU dan CC, sebelumnya kita harus mengetahui D60, D30, dan D10. Caranya sangat mudah, kita tarik garis dari persentase lolos 60 mentok ke garis warna hijau, lalu tarik lagi ke bawah dan lakukan yang sama dengan D30 dan D10. Setelah kita mengetahui punya kita itu D60 nya 0,2, D30 0,149, D10 nya 0,075. Selanjutnya kita menggunakan rumus untuk menentukan CU dengan rumus D60 dibagi D10, hasilnya adalah 2,666 mm. Untuk mengetahui CC, kita menggunakan rumus D30 kuadrat dibagi D60 kali D10, hasilnya adalah 1,480 mm. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi tanah dengan metode USCS. Sesuai dengan ketentuan USCS bahwa tanah itu dibagi menjadi dua. Ada tanah yang berbutir kasar, itu terkelompok di gravel dan sand, dan ada yang berbutir halus itu di fines. Untuk tanah yang berbutir halus itu harus masuk di Ayakan lolos nomor 200. Kita lihat punya kita lolos Ayakan nomor 200 itu ada di sini, yaitu adalah 11%. Setelah kita mendapatkan finesse-nya, selanjutnya kita menentukan gravel dengan rumus 100% dikurangi lolos Ayakan nomor 10. Sebetulnya kita masih bisa untuk di nomor 4, tapi karena kita tidak menggunakan nomor 4 dan yang paling terbesar adalah nomor 10, jadi kita memakai yang nomor 10. Lalu kita masukkan 100% lolos Ayakan nomor 10, yaitu 100% kurangi, dan hasilnya adalah 0%. Untuk mengetahui persentase sand, rumusnya adalah persentase lolos Ayakan nomor 10 dikurangi persentase lolos Ayakan nomor 200. Masukkan 100% dikurangi lolos Ayakan nomor 200 itu 11%, hasilnya adalah 89%. Setelah kita mengetahui gravel dan sandnya, berarti si tanah ini itu tidak memiliki gravel karena hanya 0%. Tidak ada sama sekali tanah yang berbentuk kerikil. Tetapi kita mempunyai sangat banyak sekali sand. Jadi kita bandingkan gravel dan sand itu 0% kurang dari sama dengan 89%. Jadi si tanah ini berbentuk sand. Setelah kita mengkelompokkan tanah kita berada di jenis gravel atau sand, selanjutnya kita masukkan ke tabel. Karena kita berbentuk pasir, berarti kita masukkan di tabel yang pasir. Setelah itu kita tentukan CU yang tadi telah kita hitung, terus persentase lolos Ayakan nomor 200. Untuk di kolom pertama,
persentase ayakan yang lolos di nomor 200 itu kita memiliki 11%, artinya kita ada di kelompok antara 5 dan 12%. Selanjutnya untuk CU kita kurang dari 6, berarti ada di kelompok yang ini. Terus kita cocokkan CC-nya kita lebih dari 1, tetapi di kelompok ini tidak ada CC yang lebih dari 1, artinya tanah kita tidak memiliki nama tidak memiliki nama dengan tidak ada yang pas di metode USCS. Selanjutnya kita mengklasifikasikan tanah dengan metode ASTO. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu persentase tanah lolos nomor 10, 40, dan 200 dan liquid limit, terus plastic index. Untuk mencari plastic index kita mengurangi liquid limit dan PL, hasilnya adalah 9%. Setelah kita mengetahui semuanya, lalu kita cocokkan dengan tabel ini. Untuk di nomor 10 itu kita memiliki 100%. Untuk di kelompok A1A itu kelebihan karena maksimal 50. Untuk di nomor 40 kita memiliki 89%. Untuk di A1B itu tidak masuk karena di sini maksimal 50%. Untuk di A3 masih oke karena minimal 51. Untuk di nomor 200 kita memiliki 11%. Untuk di A3 itu tidak masuk karena maksimal harus 10%. Dan di A4 dan seterusnya itu juga tidak masuk karena minimalnya harus 36. Sedangkan punya kita itu hanya 11%. Selanjutnya kita cocokkan dengan liquid limit. Kita memiliki 35. Untuk di A24 itu maksimalnya 40, berarti masih bisa masuk. Untuk di A25 dan A27 tidak masuk karena minimalnya itu harus 41. Terus kita lanjut ke mencocokkan dengan plastic index. Kita memiliki 9%, berarti untuk di kelompok A26 itu tidak masuk karena minimal harus 11%, dan masuknya itu di A24 karena maksimal 10. Jadi tanah ini berada di kelompok A24. Selanjutnya nomor 2, dari percobaan analisa ayakan diperoleh data sebagai berikut. Di tabel kita mengetahui diameter ayakan dan berat butiran yang tertahan. Terus kita mengetahui liquid limit dan PL. Terus ditanyakan gambarkan grafik. Terus yang B, klasifikasikan dengan metode ASTO. Untuk membuat grafik, kita harus membuat dulu tabel yang memiliki jumlah persentase lolos. Caranya sangat mudah. Pertama kita harus mengetahui jumlah berat tertahan terlebih dahulu dengan rumus berat tertahan ditambah jumlah berat tertahan sebelum. Kita ambil contoh di saringan berdiameter 5 bahwa berat tertahannya adalah 3225 dan jumlah berat sebelumnya itu adalah ada di sini di 12 di saringan berdiameter 12,5 dan hasilnya adalah 7850. Setelah semua jumlah berat tertahan diketahui, selanjutnya kita mencari jumlah persentase tertahan dengan rumus jumlah berat tertahan dibagi total berat. Total berat itu adalah penjumlahan berat tertahan semua ini
jumlahnya adalah ini total semuanya 24.200. Kita ambil contoh di saringan berdiameter 20. Jumlah berat tertahannya itu adalah 1213 dibagi total beratnya 24.200 dikali 100% dan hasilnya adalah 5,012%. Setelah semua jumlah persen tertahan diketahui, selanjutnya kita mencari jumlah persen lolos. Jumlah persen lolos itu rumusnya 100% dikurangi jumlah persen tertahan. Kita ambil contoh di saringan diameter 20 bahwa 100% dikurangi jumlah persen tertahannya itu 5,0212 dan hasilnya adalah 94,988%. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui persentase lolos, kita bisa membuat grafiknya. Kita membuat grafik bisa dengan Excel atau kita membuat manual. Dengan langkah awalnya kita menentukan titik-titiknya terlebih dahulu sesuai dengan tabel yang telah kita ketahui. Lalu kita sambungkan semua titik itu dengan garis. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita klasifikasikan tanah ini dengan metode ASTO. Kita ketahui dulu persentase tanah lolos nomor 10, 40, dan 200. Terus kita ketahui liquid limit dan plastic index. Karena kita tidak mengetahui plastic index, hanya mengetahui PL, jadi kita cari dengan liquid limit dikurangi PL, hasilnya adalah 6%. Setelah kita mengetahui semua yang harus kita ketahui, lalu kita masukkan kita cocokkan dengan tabel ini. Untuk di nomor 10 kita memiliki 50% lebih, artinya di kelompok A1A tidak cocok. Selanjutnya kita masuk di nomor 40, kita memiliki 25%. Untuk di A3 itu tidak cocok karena minimal harus 51. Selanjutnya di Ayaka nomor 200 kita memiliki 7%. Untuk di A4 dan seterusnya itu tidak masuk karena minimal harus 36. Selanjutnya kita cocokkan dengan liquid limit. Kita memiliki 24%. Untuk di A25 minimalnya itu harus 41, berarti tidak masuk, dan di A27 juga sama. Selanjutnya kita cocokkan dengan plastic index. Kita memiliki 6%. Untuk di A26 tidak masuk karena minimal harus 11%. Dan di A1B maksimal 6 masih bisa masuk. Di A24 juga maksimal 10 masih bisa masuk. Artinya artinya tanah ini bisa dikelompokkan di A1B dan bisa dikelompokkan di A24.